adakah momen yang membuat Anda memutuskan untuk membuat baju hazmat? Iya, mungkin pertama kebetulan saya kan juga bekerja selain di bidang passion, saya juga bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Nah, berawal dari situlah kita kebetulan kami melihat saat ini kondisi di Tarakan, kebutuhan APD itu sangat-sangat banyak, tetapi ketersediaan APD yang kurang. Nah, dari situlah saya bercerita sama Mas Ahmad Rianto yang kebetulan juga bergerak di bidang yang sama, untuk bagaimana kalau kita membuat APD. Awalnya sih kita buat masker itu sebanyak 300 buah yang kita bagikan ke masyarakat. Tetapi kemudian karena yang kita lihat lagi terlalu banyak sudah masyarakat yang baik menjual maupun yang membagikan masker secara gratis, kita berpikir kenapa tidak membuat hazmat atau baju pelindung untuk teman-teman rekan medis. Dan ternyata itu sangat disambut antusias oleh pihak dinas kesehatan maupun pihak rumah sakit karena memang kebutuhan terhadap hazmat sangat-sangat tinggi. Sehari-hari sebelum wabah corona ini, apakah pernah membuat baju hazmat atau hanya baju pesanan biasa? Ada pekerja sendiri atau ada dibantu karyawan? Ya, untuk baju hazmat kita baru produksi saat ini setelah adanya pandemi corona ini. Sebelumnya kita hanya memproduksi atau mengolah baju-baju di bidang fashion itu antara lain ya baju pengantin, baju-baju untuk pesta, dan kita juga memiliki 3 karyawan. Tetapi karena selama pandemi corona ini, jujur kita juga mengalami penurunan pesanan atau orderan. Jadi banyak orderan yang terpaksa di cancel, ditunda dulu untuk prosesnya karena banyak acara-acara yang tertunda. Akhirnya daripada kita di rumah juga tidak punya aktivitas, kita mulailah untuk bergerak membantu teman-teman di dinas kesehatan untuk membuat APD. Jadi bekerjanya ini 3 orang gitu ya Mas? Untuk pembuatan APD ini kita bekerja ber-3 orang. Dari mana modal awalnya saat membuat baju hazmat? Untuk apakah uang sendiri? Ya, untuk modal awal pembuatan hazmat itu kita gunakan modal sendiri, modal dari Cato Tailor and Gallery. Tetapi setelah jadi 20 baju hazmat, kita coba membuka donasi dan alhamdulillah teman-teman saya di dinas kesehatan sangat antusias untuk menyisihkan sedikit rezeki mereka, yaitu memotong tunjangan pendapatan penghasilan atau TPP yang nanti dana itulah kita gunakan untuk membeli bahan pembuatan APD. Keahlian membuat baju hazmat ini dipelajari dari mana? Kalau untuk baju hazmat sendiri kan banyak searching di Google, modelnya kan seperti ini, pasti gampang dibuatnya, sangat gampang sekali. Waktu pertama kali membuat, apakah langsung sukses langsung jadi baju hazmat? Apakah baju ini dibuat satu ukuran all size atau enggak? Ya, jadi pada dasarnya sih baju hazmat sama saja cara pembuatannya atau proses pengerjaannya dengan baju-baju yang lain. Tidak ada yang istimewa atau signifikan, cuman kita hanya fokus kepada bahan karena bahan itu memiliki standar khusus untuk pembuatan baju hazmat, ada standar kesehatannya. Nah, kebetulan yang kita gunakan ini sudah memenuhi kriteria untuk penggunaan hazmat. Untuk All size ya. ukurannya sih kita sementara bikin ukuran all size, jadi bisa digunakan untuk semua jenis ukuran. Kalau boleh tahu, untuk satu baju hazmat itu butuh waktu berapa lama dalam pembuatannya? 30 menit. 30 menit selesai. Itu dari proses cutting sampai penjahitan. Penjahitannya. Untuk bahan bajunya sendiri itu pakai bahan apa? Spanbun. Kita menggunakan bahan spanbun. Bahan spanbun itu bahan yang tidak tembus air dan memang bisa disterilkan pemakaiannya setelah pemakaian. Untuk pembelian bahannya itu dari Tarakan aja atau dari luar juga? Untuk bahan kita dapatkan dari Tarakan aja, salah satunya di toko Karya Jaya. Kebetulan kita sudah lama juga bekerja sama toko tersebut dan alhamdulillah mereka mau mendatangkan bahan dari luar untuk kita. Berarti dari next, mereka ya. Nanti ada bahan baru. Berarti kalau untuk stok di sini itu seperti apa stok bahannya? Apakah kurang atau gimana? Jujur aja untuk bahan ini kita berlomba dengan
mohon Yang maaf lain. ini berlomba dengan teman-teman mungkin yang saat ini juga memproduksi masker dan untuk dijual belikan. Nah, sedangkan kita di sini kan bergerak di bidang sosial, benar-benar murni untuk teman-teman medis tanpa biaya apapun. Nah, sedangkan kita harus berlomba, bahan ini siapa yang duluan dapat gitu, dan akhirnya karena kami di sini bekerja untuk kegiatan sosial, pihak toko lebih mengutamakan kami dibanding teman-teman yang lain. Kita sudah ada stok itu sekitar 200 meter ya. Lebih sekitar 250 meter. Bikinnya apakah pakai peralatan khusus atau cuman mesin jahit biasa? Cuman mesin jahit biasa. Mesin Mesin jahit jahit biasa. biasa. Untuk satu harinya bisa produksi berapa, Mas? Bisa 10 pieces. Untuk kita bertiga itu 10 pieces selesai sehari. Oh, untuk 3 orang itu 3 ya? orang kita bertiga. Anda membuka donasi bagi warga yang ingin menyumbang. Sudah banyakkah yang menyumbang selama membuka donasi? Alhamdulillah untuk saat ini kita masih menerima bantuan dari teman-teman di dinas kesehatan. Ada juga donasi-donasi pribadi ya, mungkin dari tetangga, kerabat. Tapi untuk masyarakat umum kita memang belum nerima. Untuk donasinya sendiri cukupkah untuk membuat baju hazmat? Alhamdulillah cukup. Kita sedaya upaya mengelola keuangan yang kita terima itu 100% kita berikan untuk bahan. Jadi untuk biaya produksi hanya di bahan aja, untuk jasa kita tidak ambil sama sekali. Untuk satu baju hazmatnya itu mengeluarkan biaya berapa? 180 sampai 100 ribu. 100 sampai 100. 80.000 Oh, sampai 80.000 100.000 Oh, rupiah. 80 sampai Satu untuk satu baju. Apakah pendistribusian ini gratis kepada pihak rumah sakit saja atau gimana? Untuk awal kita mendistribusikan ke rumah sakit itu gratis. Untuk selanjutnya APD yang kita hasilkan nanti 100% juga gratis, tapi melalui gugus tugas di dinas kesehatan. Oh, jadi nanti akan diberikan ke gugus tugas langsung? Ya, nanti tinggal gugus tugas yang akan membagikan di mana yang diprioritaskan untuk penggunaan APD tersebut. Berarti tidak langsung ke rumah sakit gitu? Tidak. Ya? Pendistribusian baju ini sudah kemana saja dan berapa banyak? Ada target pendistribusian selanjutnya? Ya, untuk pendistribusian awal kita sudah mendistribusikan sebanyak 20 pieces APD itu ke rumah sakit Kota Tarakan. Dan saat ini kita masih produksi. Pokoknya kita produksi sampai seberapa yang kita mampu dan seberapa yang kita dapat sesuai donasi yang kita terima. Itu semua akan kita serahkan ke gugus tugas, di mana nanti selanjutnya gugus tugaslah yang berhak untuk mendistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Mungkin bisa ke rumah sakit Kota Tarakan, bisa juga ke puskesmas. Nah, berarti nggak ada target khusus gitu ya, Mas? Berapa banyak yang harus di ini? Kita tidak ada target, semampu kita bekerja dan semampunya kita mendapatkan donasi. Adakah kendala yang ditemui selama membuat baju hazmat ini? Bagaimana solusinya? Sejauh ini sih alhamdulillah belum ada kendala. Cuman kita hanya terkejar masalah bahan dan tenaga. Sama tenaga. Ada berapa bahan? Ada berapa bahan yang kita tidak bisa dapatkan karena kondisinya juga berapa toko bahan di Tarakan sudah tutup. Oh, ya. Tarakan menjadi daerah di Kaltara dengan pasien positif terbanyak. Apa harapan Anda terutama lewat pembuatan baju hazmat ini? Ya, yang pertama harapan saya mewakili teman-teman di Cato Tailor, mungkin semoga pandemi corona ini cepat berakhir. Dan sebagai insan kesehatan juga saya mungkin cuma bisa berkata, saat ini kami di Dinas Kesehatan dan teman-teman kami yang bekerja di rumah sakit maupun puskesmas, segala upaya sudah bekerja untuk melindungi masyarakat Kota Tarakan. Tetapi kita jangan lupa bahwa kami pun teman-teman medis maupun paramedis punya hak untuk dilindungi. Dan disinilah kami di Cato Tailor berusaha memberikan perlindungan buat teman-teman medis maupun paramedis dengan kemampuan yang kami miliki. Sip. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.